Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anggun Bernauli, NIM 3233121054, kelas B reguler 2023, jurusan Pendidikan Sejarah. Dalam video ini saya buat dengan tujuan memenuhi tugas KKNI yang diberikan Bu Flores Tanjung, yaitu membuat video mengenai sikap kepemimpinan dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Di sini saya akan menjelaskan berbagai sikap kepemimpinan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam organisasi mencakup tentang keberanian, pengabdian, dan bermimpi untuk mewujudkan harapan atau tujuan. Kepemimpinan dalam organisasi itu sendiri tidak terlepas dari kepercayaan diri dan pengambilan keputusan, tetapi tindakan dan cara berpikir seseorang pemimpin mesti mampu meyakinkan orang lain dalam organisasi akan kemampuan yang dimiliki sang pemimpin. Ada beberapa sikap yang mesti dimiliki seorang pemimpin bila ingin menjadi pemimpin yang dihargai dan mampu membawa organisasi dalam kesuksesan dalam mencapai tujuan. Berikut beberapa di antaranya, yaitu 1. Tindakan yang efektif. Seorang pemimpin sangat penting memiliki sikap yang kuat dan bisa dipercaya, karena seorang pemimpin pasti memimpin para pengikutnya. 2. Yaitu bersikap efektif. Pemimpinan di dalam organisasi mesti berlangsung efektif, yang mana dapat memberikan bimbingan dan arahan yang baik kepada para pengikutnya menuju arah yang benar guna mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Hal ini tidak cukup diutarakan dalam bentuk kata-kata, tetapi perlu didukung dengan tindakan nyata. Jadi di dalam organisasi, pemimpin harus dapat menjadi contoh yang baik untuk para pengikutnya melalui ucapan dan tindakannya. Untuk mencapai tujuan diperlukan upaya yang telaten dan konsisten, dilakukan sehari-hari sedikit demi sedikit untuk mencapai tujuan. Kalau dilakukan terus-menerus, perlahan pasti tujuannya akan tercapai. Pemimpin yang kurang konsisten, yang berubah-ubah tujuannya tidak akan menghasilkan hal-hal besar. Seorang pemimpin juga harus memiliki sikap berikut, yaitu sikap antusias. Pemimpin yang baik juga harus memiliki antusias yang bertujuan memotivasi para pengikutnya. Dalam hal ini, seorang pemimpin juga berperan sebagai motivator, sehingga para pengikutnya senantiasa mendapat suntikan semangat untuk mewujudkan semua rencana yang sudah disusun sebelumnya. Adapun seseorang pemimpin yang bersikap antusias dengan pola pikir terbuka lebih disenangi para pengikutnya, karena tekad kuat para pengikutnya untuk berupaya keras mewujudkan tujuan organisasi cukup bergantung dengan keterampilan kepemimpinan dalam organisasi. 2. Sikap percaya diri seorang pemimpin bisa pula disebut sebagai penentu kunci dari kepemimpinan dalam organisasi. Tanpa adanya sikap percaya diri, jangan harap ada orang yang berkenan menjadi pengikut. Adapun yang dimaksud dengan pengikut yaitu orang-orang yang di bawah otoritas jabatan seorang pemimpin. Sikap percaya diri yang dimiliki seorang pemimpin perlu diaplikasikan dalam setiap tindakan guna mengambil keputusan tepat untuk setiap tindakan yang bernilai efektif. Jadi seorang pemimpin mesti tampil percaya diri saat memimpin dan mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi yang menjadi wadah kepemimpinan tersebut. 3. Yaitu sikap tenang. Pemimpin juga menjadi cerminan untuk setiap anggota dalam organisasi, karena seorang pemimpin mesti mampu bersikap tenang dalam menghadapi segala situasi dan kondisi. Sikap tenang cukup membantu seseorang pemimpin terlebih dalam pengambilan keputusan secara bijak dan tepat, sehingga alur tetap berjalan sesuai rencana pencapaian tujuan. 4. Yaitu dalam situasi krisis khususnya, pantang untuk seorang pemimpin kehilangan ketenangannya. Kemampuan seorang pemimpin untuk menggerakkan juga penting, di mana seorang pemimpin mesti mampu menggerakkan para pengikutnya untuk mencapai tujuan dan tidak menjadi rapuh pada situasi krisis yang terjadi. 5. Yaitu mengetahui kondisi anggota. Pemimpin yang baik sudah semestinya mengetahui kondisi anggotanya dalam melakukan tugas untuk mencapai tujuan. Seseorang pemimpin tidak harus turun tangan sendiri, karena pemimpin tidak berarti berdiri dan bekerja sendiri, melainkan pemimpin membutuhkan komponen kepemimpinan yang mana bisa melalui pemberian tanggung jawab dengan memilih orang-orang yang layak dan kompeten untuk mengimplementasikan keputusan pemimpin. Inilah mengapa seorang pemimpin juga harus mengetahui juga
kelebihan dan potensi yang dimiliki anggotanya, sehingga pekerjaan yang akan diberikan kepada orang yang tepat bisa rampung tepat waktu. 6. Yaitu menghargai orang lain. Seorang pemimpin diangkat sebagai pemimpin karena orang-orang menginginkannya dan membuatnya menjadi pemimpin. Karenanya seorang pemimpin yang baik harus dapat menghargai orang lain. Jelasnya, para pengikut memiliki harapan besar kepada pemimpinannya. Untuk itu, seorang pemimpin yang adil pastinya memberikan apa yang menjadi keinginan para pengikutnya dan bukan sekedar fokus untuk tujuan pribadi. Itulah beberapa sikap yang mesti dimiliki seorang pemimpin dalam kepemimpinan dalam organisasi. Sekian dari video saya. Bila ada tutur kata yang salah yang saya ucapkan, mohon maaf dan mohon dimaklumi. Sekian dari video saya. Terima kasih.